Bab 256 Kita mungkin ketinggalan jika kita terlambat. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snowover atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, Watson menundukkan pandangannya ke dirinya sendiri. Ia mendapati dirinya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Kulitnya telah berubah menjadi putih pucat, dan warna rambutnya telah berubah. Rambutnya dulunya berwarna coklat, tetapi telah berubah menjadi warna emas muda. Ia memancarkan aura suci dan mulia, dibantu oleh 6 sayap putih yang menjulur dari punggungnya dan lingkaran cahaya di atas kepalanya. Host, Watson, wujud saat ini, wujud malaikat makhluk mistis, dapat dengan bebas berubah ke wujud manusia. Efek, dapat memperoleh kehidupan abadi dan semua kemampuan malaikat, termasuk refleksi absolut dan sejumlah besar sihir elemen cahaya. Efek tambahan, dapat ditingkatkan ke tingkat platinum, tidak efektif terhadap orang yang sudah berada di tingkat platinum. Kecepatan sihir elemen cahaya, pengembangan aura tempur, dan kerusakan pada makhluk jahat meningkat 10 kali lipat. Watson mengulurkan jari telunjuk kanannya dan membuat bilah angin tipis di ujung jarinya saat ia membaca informasi tersebut. Bilah itu menebas lengannya dan meninggalkan luka sempit di atasnya. Baunya harum, darah putih keperakan mengalir darinya. Kemudian, perlahan berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan menghilang saat bersentuhan dengan udara, lukanya sembuh dengan cepat. Dia bukan lagi manusia biasa, melainkan makhluk hidup tingkat tinggi dengan wujud manusia dan malaikat. Malaikat adalah makhluk mistis yang hidup di zaman kuno. 6 sayap di punggungku ini bisa membuatku terbang 10 kali lebih cepat daripada sayap aura tempur, dan lingkaran cahaya di atas kepalaku bahkan lebih kuat. Watson menggoyangkan sayap di punggungnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh lingkaran cahaya di atas kepalanya. Itu adalah sayap malaikat sungguhan. Setiap bulu terbuat dari daging dan darah, dan ada banyak lapisan di atasnya, itu membuatnya tampak tebal dan berat. Sayap itu tidak mudah hancur seperti sayap aura tempur. Lebih jauh lagi, lingkaran cahaya di atas kepalanya bukanlah hiasan, melainkan proyeksi aturan refleksi absolut di luar tubuhnya. Prinsip refleksi absolut sangat sederhana, sayap itu bisa mengubah arah serangan lawan, dan dia bisa menggerakkannya kemanapun dia mau. Alasan mengapa malaikat begitu kuat adalah karena aturan itu. Wuss, Watson menembakkan bola api tingkat emas ke dirinya sendiri. Bola api besar itu, yang setinggi manusia, menghantam wajahnya. Lingkaran cahaya di atas kepalanya berkelebat sebelum mengenai tubuhnya. 2 cermin tembus pandang dengan tepi tajam muncul di depannya. Bola api besar itu ditelan oleh salah satu cermin dan dikeluarkan dari cermin lainnya. Sasarannya adalah pintu masuk utama aula. Ledakan, api itu meledak melalui pintu, terbang ke dalam kegelapan, dan menghilang dengan suara keras. Benar sekali, Absolute Reflection adalah aturan tingkat berlian ketiga yang telah kukuasai sejauh ini. Aturan ini mudah dikendalikan meskipun tidak sekuat aturan ledakan yang kubuat. Dengan aturan ini, bahkan jika aku berdiri diam dan tidak bergerak, tidak ada seorang pun di alam ini yang akan menjadi tandinganku. Selain itu, aku juga memperoleh keabadian. Bahkan jika mereka bisa mengalahkanku, mereka tidak akan bisa membunuhku. Watson berbalik untuk melirik ke sampingnya. Anggota keluarganya, termasuk Anna, semuanya telah berevolusi menjadi malaikat. Tidak seorang pun dari mereka yang naik menjadi iblis. Jadi, dia mengejek statistik itu dengan diam-diam. Mereka mengatakan bahwa kemungkinan berevolusi menjadi iblis atau malaikat adalah 50%. Sepertinya ada yang salah dengan kemungkinan itu. Anggota keluarga Watson telah naik ke tingkat platinum setelah berevolusi menjadi malaikat. Mereka berseri-seri dengan bahagia. Bagaimana aku bisa mendapatkan begitu banyak sayap? Tapi sayap itu sangat imut. Scarlet meraih sayap seputih salju itu dan terus menariknya. Dia tampak seperti anak kecil yang telah menemukan mainan favoritnya. Sedangkan yang lainnya, mereka bisa merasakan peningkatan kekuatan mereka. Mereka memandang Watson dengan penuh rasa terima kasih, terutama Nindi dan Vincent. Sebagai anak tertua di keluarga mereka dan yang paling berbakat dalam kultivasi, mereka berdua telah meninggalkan rumah sejak lama. Meskipun telah berusaha selama bertahun-tahun, mereka hanya berada di tingkat perunggu. Namun, mereka berhasil naik ke tingkat platinum setelah beberapa bulan tinggal bersama Watson. Awalnya, mereka berdua sudah berada di puncak tingkat emas, mereka tidak jauh dari tingkat platinum. Namun, bantuan Watson telah menyelamatkan mereka dari upaya untuk meningkatkan level mereka.
Mereka bahkan dapat menembus ke tingkat berlian. Mereka tidak akan mampu mencapai tingkat platinum tanpa bantuan Watson, apalagi tingkat berlian. Keluarga Watson sangat gembira, dan orang-orang di ruang perjamuan bahkan lebih gembira. Mereka menyaksikan dengan tak berdaya saat keluarga Watson, termasuk Anna, berevolusi menjadi makhluk hidup tingkat yang lebih tinggi. Yang terpenting, mereka telah mencapai keabadian. Jadi, mereka berlari keluar dan berteriak, "Cepat! Bawakan aku orang-orang yang masih bisa membuat permohonan hari ini. Aku tahu seseorang. Ikutlah denganku." Aula perjamuan yang luas itu kosong dalam sedetik. Hanya beberapa menit kemudian mereka mendengar langkah kaki yang menggelegar dari luar. Orang-orang di aula perjamuan membawa lebih banyak orang, dan semua orang tampak bersemangat. Beberapa dari mereka bahkan memegang air mata air kehidupan di tangan mereka. "Tuan Muda Watson, aku telah memperoleh air dari mata air kehidupan. Tolong bantu aku membuat ramuan. Meskipun aku belum memperoleh air dari mata air kehidupan, aku telah menemukan seseorang yang belum membuat permohonan. Dia bisa memberiku air dari mata air kehidupan. Tolong tunggu sebentar, Tuan Muda Watson." Watson melambaikan tangannya ke arah kerumunan yang mendekat. "Jangan khawatir, satu persatu, kalian masing-masing akan mendapat bagian." Kemudian, dia menoleh ke arah Anna. "Nona Anna, sepertinya kita tidak punya cukup makanan untuk jamuan makan." Semua orang dari Monty Town, Torque Town, Fairy Town, dan bahkan mereka yang berasal dari rumah-rumah bangsawan di kaki gunung bergegas maju. Jumlah orang yang datang 10 kali lipat dari yang mereka perkirakan. Itulah sebabnya makanannya tidak cukup. Ya, jumlahnya tidak cukup, tapi jangan khawatir, Tuan Muda Watson. Saya akan segera meminta seseorang untuk menyiapkan lebih banyak. Anna menarik lingkaran cahaya di atas kepalanya, sayap di punggungnya, dan setuju tanpa ragu. Bintik-bintik di wajahnya masih ada, tetapi seluruh tubuhnya menjadi jauh lebih muda. Dia telah berubah dari seorang wanita berusia 30-an menjadi wanita cantik berusia 20-an. Tubuhnya bahkan dipenuhi kekuatan. Dia perlu makan sesuatu, dia bahkan tidak perlu mengolah apapun untuk maju. Itu adalah prestasi yang hanya bisa dicapai Watson. Anna berjalan menuju aula perjamuan, ia mengurangi sedikit rasa ingin tahunya saat ia mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan arahan Watson. Pada saat yang sama, seluruh Mount Creation menjadi heboh, dan berita tentang Watson yang menyatu dengan berkat para dewa dan iblis menyebar seperti api di seluruh planet. Sambil menahan kegembiraan di dalam hatinya, Anna pergi ke aula perjamuan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan instruksi Watson. Pada saat yang sama, seluruh Mount Creation menimbulkan kegemparan besar, dan berita tentang penyatuan Watson dengan berkat para dewa dan iblis menyebar seperti badai ke seluruh dunia. Di kantor wali kota, Torque Town. "Lubin, apakah keinginanmu sudah terpakai hari ini?" Tuan Muda Watson telah melebur alat yang ampuh yang dapat memungkinkan seseorang untuk naik ke tingkat platinum dan memperoleh keabadian. Salah satu bahannya memerlukan keinginan dari cincin Wish for the World. "Jika kau masih dapat membuat keinginan, ikutlah denganku." Geran bergegas masuk ke kantor dan meraih Lubin, yang sedang duduk di kursi kantor. Dia telah melihat bagaimana Watson menggabungkan alat yang dapat mengubah seseorang menjadi malaikat. Anna telah berevolusi tepat di depannya. Dia begitu cemburu sehingga matanya berubah menjadi hijau karena iri, dan dia telah menggunakan keinginannya untuk hari itu. Meskipun dia tidak cocok dengan Lubin, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuannya. "Apakah kamu serius, Geran? Bahkan jika aku bisa membuat beberapa permintaan, mengapa aku harus membantumu?" Lubin melirik Geran. Dia ingin menghadiri perjamuan di Monty Town, tetapi Geran menolak untuk membiarkannya melakukan itu. Namun, sepertinya pria itu membutuhkan bantuannya. "Jangan buang napasmu padaku, Lubin. Kamu memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat platinum, apakah kamu mengerti maksudku? Kamu dan aku telah mengonsumsi permata matahari dan bulan, dan sekarang kita adalah elit tingkat emas. Namun, kita masih jauh dari tingkat platinum. Keluarga kita mengirim kita ke perbatasan untuk mendapatkan gelar. Bayangkan betapa pentingnya kita setelah kita mencapai tingkat platinum." Ekspresi Lubin sedikit berubah, jadi Geran memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dia berkata, "Tidak banyak prajurit tingkat platinum di seluruh kerajaan, dan keluarga kita juga tidak memilikinya. Semua orang di kota kerajaan dan keluarga kita akan terkejut jika kita menjadi elit tingkat platinum. Jangan ragu,
Tuan Muda Watson mengatakan bahwa ada peluang terbatas untuk melakukan itu, siapa cepat dia dapat. Kita mungkin akan kehilangan kesempatan jika kita terlambat. Di sebuah rumah bangsawan di Gunung Creation. Tuan, saya baru saja menerima berita bahwa Monty Town menyelenggarakan perjamuan untuk Tuan Muda Watson di tingkat tertinggi Gunung Creation. Dia telah menciptakan ramuan yang memungkinkan orang untuk berevolusi dan memperoleh keabadian. Rumah bangsawan lain bersiap untuk menuju ke sana setelah mendengar tentang ini. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Seorang penjaga berseru saat dia menerobos masuk ke sebuah ruangan tempat seorang pemilik rumah bangsawan sedang beristirahat. Apa yang Anda katakan? Keabadian. Pemilik rumah bangsawan itu memeluk dua wanita muda dan minum anggur. Ketika dia mendengar kata-kata bawahannya, matanya membelalak, dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Ya, Tuan. Itulah yang dikatakan wali kota Grand, wali kota Monty Town. Saya mendengar bahwa ada batasan berapa banyak ramuan yang dapat dibuat oleh Tuan Muda Watson. Kami tidak akan memilikinya jika kami terlambat ke pesta. Ditambah lagi, kami perlu melacak jumlah permintaan yang telah kami lakukan di atas cincin. Apakah Anda sudah membuat permintaan hari ini, Tuan? Saya sudah menghabiskan ketiga permintaan saya hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Pemilik rumah itu tampak gelisah. Pada saat itu, penjaga itu tersenyum dan memperlihatkan cincin permohonan untuk dunia di jarinya. Tidak apa-apa, Tuan, saya belum menggunakan milik saya hari ini, jadi Anda boleh mengambilnya. Anda sangat perhatian, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo kita ke Monty Town sekarang. Pemilik rumah itu mendorong para wanita itu menjauh, merapikan pakaiannya, dan berjalan keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Hal serupa terjadi di seluruh gunung. Beberapa petani berdiri di ladang di kaki gunung dan mengobrol. Kalian sudah dengar, Tuan Muda Watson saat ini sedang meracik ramuan di sebuah perjamuan di Monty Town. Mereka mengatakan bahwa ramuan itu dapat menaikkan level seseorang ke tingkat platinum. Sepertinya Tuan Muda Watson tidak lagi puas hanya dengan membuat barang-barang tingkat platinum atau berlian. Petani lain berkata, berita Anda sudah ketinggalan zaman. Saya mendengar bahwa ramuan Tuan Muda Watson juga dapat mengembangkan seseorang ke bentuk kehidupan yang lebih tinggi dan memberi mereka keabadian. Bentuk kehidupan seperti apa? Tanya petani lainnya dengan rasa ingin tahu. Petani sebelumnya menjawab, saya tidak tahu. Paling tidak, itu sebanding dengan naga dan burung phoenix raksasa milik Tuan Muda Watson. Mungkin bahkan lebih kuat dari keduanya. Bagaimanapun, Tuan Muda Watson dikenal sebagai reinkarnasi dewa. Tidak aneh baginya untuk mencapai itu sama sekali. Apakah kalian pikir Tuan Muda Watson dapat mengubah kita menjadi dewa? Itu adalah ide yang berani, dan seluruh pertanian terdiam. Kemudian, seseorang berkata, sulit untuk mengatakannya. Jika Tuan Muda Watson adalah reinkarnasi dewa, maka mungkin saja dia dapat mengubah kita menjadi dewa. Bagaimanapun, naga dan burung phoenix tidak memiliki kehidupan abadi. Hanya dewa yang dapat hidup selamanya. Gunung penciptaan menutupi lebih dari separuh perbatasan. Biasanya, butuh beberapa hari untuk berita itu menyebar. Namun, lorong-lorong ajaib yang dibangun Watson di mana-mana di Gunung Penciptaan dapat mengangkut seseorang kemana saja kapan saja. Berita tentang Watson yang menciptakan malaikat telah menyebar ke seluruh gunung dalam beberapa jam. Apa kau tidak mendengar? Ramuan Tuan Muda Watson telah berhasil mengembangkan seseorang menjadi makhluk mitos tingkat platinum, malaikat. Tentu saja, tetapi ku dengar Tuan Muda Watson menciptakan sejumlah besar malaikat. Itu tidak benar. Ku dengar Tuan Muda Watson sekarang adalah dewa. Dia telah berhasil membuka pintu ke alam dewa, jadi dia memanggil banyak malaikat. Memuji Tuan Muda Watson seperti memuji matahari. Berita itu tidak hanya menyebar dengan cepat, tetapi juga menjadi semakin menggelikan. Pada saat berita itu sampai ke telinga Watson, rumor-rumor itu sudah berubah menjadi seperti itu. Watson, ku dengar kau adalah reinkarnasi dewa, bahwa Gunung Penciptaan adalah kerajaan dewamu di alam bawah, dan kau ingin mengubah semua orang menjadi malaikat. Benarkah itu? Sylvan telah menanyakan pertanyaan itu, dan Antonio berada di sampingnya. Mereka berdua menatap Watson dengan heran. Mereka telah mempelajari mantra Absolute Explosion bersama-sama, mereka ingin memahami wawasan para elit tingkat berlian. Akhirnya, mereka mendengar seseorang berbicara tentang Watson, dan informasi yang mereka dapatkan sangat menggelikan sehingga mereka harus bertanya kepada Watson tentang hal itu. Tuan, Lord Sylvan, siapa yang memberitahu Anda?
Watson membantu orang lain untuk menciptakan berkat dewa dan setan. Ketika dia mendengar kata-kata Sylvan, dia terbatuk keras. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Reinkarnasi dewa, kerajaan ilahi. Rumor itu terlalu keterlaluan. Namun, memang benar bahwa dia ingin mengubah semua orang menjadi malaikat. Kami juga berpikir begitu, tetapi bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda lakukan? Dalam keadaan linglung, Sylvan menunjuk ke depan Watson. Seseorang yang baru saja menerima berkat para dewa memiliki 6 sayap putih bersih di punggungnya setelah dia memakannya. Saat dia terbang ke langit dengan ekspresi gembira di wajahnya, lingkaran cahaya berkilauan muncul di atas kepalanya. Banyak makhluk bersayap 6 yang serupa melayang di langit, memancarkan cahaya yang mulia dan suci saat mereka mengobrol. Satu sama lain, jumlah mereka ada 5 hingga 600, dan ada antrean panjang di depan Watson, memegang sesuatu yang tampaknya adalah mata air kehidupan di tangan mereka. Mereka menunggu dengan cemas. Sylvan adalah bangsawan perbatasan, jadi dia mendapat banyak informasi. Dia mengenali entitas yang melayang di atas kepalanya sebagai malaikat hanya dengan sekali pandang. Watson memproduksi malaikat secara massal, meskipun ras yang perkasa itu sudah punah sejak zaman kuno. Tidak heran orang lain menganggap Watson sebagai reinkarnasi dewa. Siapa lagi yang bisa menghasilkan malaikat selain dewa? Lord Sylvan, apa yang kulakukan tidak seheboh rumor yang beredar. Nona Ana punya sebotol air dari mata air kehidupan, dan aku ingin menghilangkan efek sampingnya. Akhirnya, aku tidak sengaja menggabungkan ramuan yang bisa memberi orang kehidupan abadi dan menaikkan level mereka ke tingkat platinum tanpa efek samping apapun. Watson menanggapi dengan rendah hati, tetapi kata-katanya membuat Antonio dan Sylvan saling memandang sambil terkesiap pada saat yang sama. Tidak ada efek samping dari menaikkan level seseorang ke tingkat platinum, dan mereka bahkan menjadi abadi, tetapi Watson tetap mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tidak keterlaluan. Watson, terlepas dari bagaimana kau melakukannya, kau menciptakan ramuan yang sangat kuat tanpa memberitahu Sylvan dan aku. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Kata Antonio dengan sungguh-sungguh sambil membelai janggutnya yang tidak ada. Maaf, Tuan, aku lupa melakukannya. Watson menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia pikir karena semua orang di Gunung Penciptaan akan mendapatkan kesempatan untuk menyatu dengan mata air kehidupan, tidak masalah siapa yang akan melakukannya terlebih dahulu. Namun, dia tidak bisa tetap diam ketika Antonio mengatakan itu. Watson mengaktifkan salah satu keahliannya dan membuat permohonan untuk mendapatkan kolam air yang luas dari mata air kehidupan dan menggunakan cincin Wish for the World miliknya. Ia menggabungkannya dengan darah dan sumsum tulang lilit untuk membentuk ramuan berkat para dewa dan iblis. Kemudian, ia memberikannya kepada Antonio dan Sylvan. Masing-masing dari 10 jarinya memiliki cincin Wish for the World. Ia dapat membuat 30 permohonan sehari, dan ia belum membuat permohonan pertamanya hari itu. Tuan Sylvan, ini ramuan yang saya sebutkan. Sebagai kompensasi karena tidak memberitahu Anda tentang hal itu, saya tidak akan meminta bahan untuk kedua ramuan itu. Antonio dan Sylvan menatap manik-manik hitam dan hijau di tangan mereka saat mereka merasakan fluktuasi hebat memasuki tubuh mereka. Setelah mereka menatap manik-manik itu beberapa saat, mereka memasukkannya ke dalam mulut mereka. Ledakan. Sebelum Sylvan bereaksi, suara teredam datang dari tubuh Antonio. Kulitnya yang putih mulai retak, dan sinar cahaya putih terang terpancar dari celah itu. Pada saat yang sama, aura mengerikan yang melampaui tingkat platinum turun. Pada saat itu, Antonio telah mematahkan kutukan yang menimpanya dan maju ke tingkat berlian hutan keabadian berada di bagian selatan benua. Pohon-pohon yang rimbun tumbuh di sekeliling satu sama lain, membentuk pohon besar yang menutupi matahari dan langit. Ada rumput di seluruh tanah di bawah pohon raksasa itu. Rumput dan dedaunannya berlumuran embun, dan bunga-bunga berwarna-warni serta kelompok-kelompok kupu-kupu dan lebah beterbangan di sekitarnya. Itu adalah bagian terdalam dari hutan keabadian, tanah suci kerajaan elf. Sebuah sumur kuno berdiri di tengah area itu, lebarnya lebih dari 10 meter dan diukir dengan karakter-karakter elf yang memancarkan cahaya redup. Seorang elf perempuan dalam gaun panjang yang terbuat dari daun duduk di dekat sumur, menyisir rambut emasnya. Sosoknya, lebih ramping daripada manusia, dan 2 pasang sayap kupu-kupu transparan ada di punggungnya. Hampir mustahil untuk melihatnya jika seseorang tidak melihat dengan saksama. Sudah berapa tahun? Ini pertama kalinya dia menggunakan mantra itu sejak aku mengajarkannya.
Kupikir dia tidak akan pernah menggunakannya. Elf itu menyisir rambutnya dan berbalik untuk melihat sumur bulan. Air di mata air kehidupan sangat jernih, bahkan memantulkan wajahnya yang cantik. Akan tetapi, tidak banyak air di sumur, dan levelnya hanya setengah dari sumur. Vivian, aku mendeteksi perubahan di sumur bulan tadi. Apa kau melakukan sesuatu? Suara laki-laki yang dalam bergema dari belakang peri perempuan itu. Seorang peri laki-laki dengan jubah berwarna zamrud dan mahkota telah muncul. Rambutnya yang seputih salju begitu panjang hingga menyentuh tanah, dia tampak marah. Yang mulia, aku tidak melakukan apapun. Peri perempuan itu adalah Vivian, dia meniup ke dalam sumur. Mata air kehidupan segera naik ke mulut sumur. Dia menoleh dan berbicara dengan suara tenang. Peri bermahkota itu tidak mempercayainya. Dia bergegas ke sumur dan memeriksanya. Pria itu merasa lega ketika dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan mata air kehidupan. Kau yakin? Lalu mengapa pohon-pohon di luar hutan layu? Vivian, sebagai penjaga mata air kehidupan, adalah tugasmu untuk melindungi semua yang ada di sini. Jangan main-main, terutama hari ini. Utusan bangsa musim dingin telah tiba, mereka ingin membeli air dari mata air kehidupan. Aku sudah berjanji untuk menjualnya kepada mereka. Jika terjadi sesuatu yang salah, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Yang mulia, bukankah mata air kehidupan adalah bagian dari takdir kerajaan kita? Kita seharusnya tidak memberikannya kepada orang luar. Mengapa kali ini? Vivian terputus sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Diam, tidakkah kau tahu mengapa aku melakukan itu? Dunia telah berubah. Seseorang menciptakan elemen sihir ketujuh yang bukan milik dunia ini. Menurut sang nabi, orang yang menciptakan elemen itu sekarang berada di kerajaan naga suci. Dunia akan mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan suku kita juga merupakan bagian dari bencana itu. Raja Elf itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh, ekspresinya tampak serius. Kerajaan naga suci tidak selalu yang terkuat di antara 5 kerajaan di benua itu, tetapi selalu menjadi yang terkaya. Utusan bangsa musim dingin tidak hanya di sini untuk mendapatkan air dari mata air kehidupan, tetapi mereka juga membawa berita, Gunung Salju Tulang Naga telah hancur beberapa hari yang lalu. Bangsa musim dingin berpikir bahwa itu adalah konspirasi oleh kerajaan naga suci, dan mereka berharap kita dapat menahan mereka. Mereka bahkan mengirim pasukan ke kerajaan naga suci untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Yang mulia, apakah Anda yakin bahwa mereka hanya mencoba mencari tahu mengapa Gunung Salju Tulang Naga runtuh dan tidak mengambil kesempatan untuk menduduki kerajaan naga suci? Vivian bertanya tanpa ekspresi. Kata-katanya membuat wajah Raja Elf menjadi gelap, butuh waktu lama sebelum dia berbicara. Vivian, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu khawatir tentang orang itu, bukan? Pencuri tercela yang mencuri air dari mata air kehidupan 400 tahun yang lalu. Oh, sekarang dia telah menjadi penyihir paling terkenal di kerajaan naga suci. Dia juga dikenal sebagai peramal. Aku menyarankanmu untuk menyerah padanya. Peri dan manusia tidak bisa bersama. Aku telah percaya pada kata-kata Kaisar Kerajaan Naga Suci 10 tahun yang lalu, dan itu menyebabkan putriku tercinta, Avril, meninggal secara tragis. Raja Peri menggertakkan giginya saat mengatakan itu, wajahnya dipenuhi amarah. Kerajaan, kita telah sangat menderita karena Kerajaan Naga Suci. Kali ini, giliran mereka. Runtuhnya Gunung Salju Tulang Naga adalah kesempatan yang bagus untuk menyerang mereka. Aku akan membuat kaisar mereka, bersama dengan orang itu, membayar harganya. Landar I, Raja pendiri Kerajaan Naga Suci, tidak dapat dihentikan sekitar 400 tahun yang lalu. Dia telah mendirikan wilayah itu dengan bantuan seorang penyihir muda tingkat platinum bernama Antonio. Tidak ada yang bisa membunuh penyihir itu karena dia telah minum dari mata air kehidupan, dia akan dibangkitkan bahkan jika dia mati. Kerajaan Naga Suci telah memutuskan untuk memperbaiki konflik lebih dari 10 tahun yang lalu dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Peri. Keajaiban ras Peri, Avril dan Sylvan, mengunjungi ibu kota Kerajaan Naga Suci sebagai duta besar untuk bertemu dengan Landar III, yang jatuh cinta pada Avril pada pandangan pertama. Kemudian, Landar III naik tahta dan melamar Avril. Saat itu, sebagian besar penduduk di Kerajaan Peri menentang pernikahan tersebut. Namun, Raja Peri berhasil menekan opini publik dan bahkan memfasilitasi pernikahan putrinya dengan Landar III.
Dia berpikir bahwa kedua kerajaan dapat melihat perdamaian selama beberapa generasi dan akan tumbuh lebih kuat bersama. Tidak seorang pun akan mengira itu akan berakhir seperti itu. Raja Peri tersentak kembali ke pikirannya dan mendengus pada Vivian. Lihatlah dirimu sekarang. Dulu kau adalah penjaga sumur bulan yang agung, tetapi sekarang kau dipenjara di sini selamanya. Apakah peramal itu datang menemuimu? Tidak, dia menggunakanmu untuk mendapatkan air dari mata air kehidupan dan kemudian meninggalkanmu tanpa perasaan. Sudah waktunya bagimu untuk bangun. Manusia rendahan seharusnya tidak bisa menipu peri yang mulia. Itu saja yang harus kukatakan. Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri. Aku tidak ingin apapun yang terjadi di hutan keabadian terjadi lagi. Kemudian, Raja Peri berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Yang mulia, mungkin kau benar. Aku tidak terlalu berpikiran jernih, tetapi aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan. Vivian menatap mata air kehidupan setelah Raja Peri pergi. Antonio mencuri air dari mata air kehidupan untuk sebuah janji. Dan karena janji itulah kerajaan peri berhasil bertahan sampai sekarang. Sekarang, dia menggunakan mantra untuk meminta air dari mata air kehidupan kepadaku untuk janji lainnya. Sudah lebih dari 200 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif mencariku. Bagaimana mungkin aku menolaknya? Hutan keabadian adalah pemandangan yang ramai, tetapi gumaman sedih gadis itu melayang di udara, itu tidak cocok dengan lingkungan di sana. Pada saat yang sama, di Gunung Penciptaan, sepertinya aku telah maju ke tingkat berlian. Antonio mengangkat tangan kanannya dan membuka 6 sayap di punggungnya. Bulu-bulu di setiap sayap seputih salju saat mereka terbakar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia tampak bersemangat saat dia terus menjadi lebih muda. Sudah bertahun-tahun sejak dia mengambil mata air kehidupan, dan kekuatannya belum meningkat. Air itu adalah anugerah baginya, tetapi itu juga kutukan. Vivian, saat Antonio maju ke tingkat berlian, gambaran seorang wanita terlintas di benaknya. Dia memejamkan mata saat dia mendengar kalimat itu lagi. Antonio, aku bisa memberimu air dari mata air kehidupan, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan selalu melindunginya dan hutan keabadian, aku tidak akan membiarkan celaka menimpa para elf di sini. Jika kau tidak bisa menjanjikan itu, maka aku akan bunuh diri bersama dengan mata air kehidupan. Kata-kata itu dan bayangan wanita itu berubah menjadi kenangan yang berkelebat di benaknya berulang kali. Dia telah menjanjikan dua hal kepada wanita itu. Yang pertama adalah bahwa dia akan melindungi hutan keabadian jika dia minum dari mata air kehidupan. Yang kedua ada hubungannya dengan wanita itu, jika dia menggunakan mantra yang diajarkan wanita itu kepadanya, maka dia akan segera pergi menemui wanita itu. Dia mengira bahwa dia tidak akan pernah memenuhi janji itu seumur hidupnya, dan Watson telah mendorongnya untuk membuat keputusan itu. Antonio menatap Watson. Wajah lembut Watson berseri-seri karena kegembiraannya saat ia naik ke tingkat berlian. Itu menghangatkan hati Antonio, dan ia merasa bangga pada saat yang sama. Kekuatannya telah dibatasi selama 400 tahun karena kutukan mata air kehidupan. Ia telah mencoba banyak metode selama tahun-tahun itu, tetapi ia hanya berhasil mengembangkan mantra pengupasan waktu. Watson telah berhasil melakukan apa yang tidak dapat dilakukannya, pemuda itu telah mematahkan kutukan tersebut. Antonio telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk melayani orang-orang. Ia telah tinggal bersama mendiang Raja Landari. Kemudian, ia telah tinggal di antara ribuan orang di Kerajaan Naga Suci. Tugasnya selalu untuk meningkatkan kehidupan orang-orang di Kerajaan Naga Suci. Namun, setelah bertemu Watson, ia merasa seolah-olah ia akhirnya bisa melepaskan beban itu. Yang awalnya membuatnya terkesan tentang Watson adalah kemampuannya untuk mempelajari segalanya dalam satu kali duduk, dan ia bahkan dapat menggabungkannya untuk menjadi lebih kuat. Kemudian, ia menyadari bahwa Watson dapat menggabungkan mantra dan membangun bangunan-bangunan yang luar biasa, binatang-binatang ajaib, dan bahkan senjata dan baju zirah. Hampir tidak banyak item tingkat platinum di seluruh kerajaan, tetapi kota Black Moon telah membuat hampir 100.000 item. Pasukan Ksatria Naga adalah pasukan kerajaan yang paling tangguh, dan Watson tidak hanya menciptakan naga besar, tetapi ia juga mulai menciptakan malaikat. Itu sudah merupakan prestasi yang melampaui manusia lainnya. Antonio tidak pernah mengakuinya, tetapi ia berpikir bahwa pengaruh Watson telah lama melampaui kekayaan Kerajaan Naga Suci. Ia tidak khawatir jika ia membawa Watson bersamanya di Kerajaan Naga Suci.
Ia dapat bersantai dan pergi ke hutan keabadian untuk melihat wanita yang belum pernah ia lihat selama 400 tahun. Namun, ia harus terlebih dahulu mengirim Watson ke Akademi Kerajaan sehingga ia dapat tampil di panggung yang lebih besar. Pemuda itu masih sedikit belum dewasa, ia masih perlu pelatihan. Antonio mengambil keputusan setelah menatap mata lembut Watson. Pada saat itu, prestasi Watson melampaui prestasinya secara signifikan. Ia tidak tahu prestasi luar biasa seperti apa yang akan ia lakukan di masa depan. Ia sudah dapat membayangkan Watson mendekati kota kerajaan dan membuat keributan di seluruh kerajaan. Sementara Antonio sedang murung, Sylvan, yang berdiri di sampingnya, telah menyelesaikan evolusinya. Matanya berubah menjadi merah tua, dan 6 sayap hitam pekat seperti kelelawar menjulur dari punggungnya dengan suar hitam. 2 tanduk iblis panjang menonjol dari alisnya, dan bola api menyala di tengahnya. Sebagai peri, tubuh Sylvan memiliki aura alami, tetapi auranya telah berubah menjadi sesuatu yang jahat dan menakutkan. Dia adalah orang pertama yang berevolusi menjadi iblis sejak Watson menciptakan ratusan berkat para dewa dan iblis. Dia juga orang pertama di seluruh perbatasan yang memiliki garis keturunan peri dan iblis. Sylvan bukanlah peri murni atau iblis murni. Sebaliknya, dia adalah kombinasi keduanya, peri yang jatuh. Aku bisa merasakan kekuatanku 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan aku hanya sedikit menjauh dari tingkat berlian. Sylvan menekan kegembiraannya dan menahan karakteristik iblis tubuhnya. Dia mengangguk dan berterima kasih kepada Watson. Kamu telah memadukan ramuan yang luar biasa. Apakah kamu punya lagi? Tolong beri aku satu lagi, aku bersedia membayarnya. Dia 10 kali lebih kuat hanya setelah satu ramuan. Jika dia mengambil beberapa lagi, bukankah dia akan mencapai puncak hidupnya? Maaf, Lord Sylvan, aku hanya punya satu untuk setiap orang. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengambil lebih banyak, kata Watson meminta maaf. Watson tidak menunggu untuk mengamati penyesalan Sylvan, katanya, dan karena aku telah memberimu berkat dewa dan iblis, aku tidak bisa mendapatkan lebih banyak air dari mata air kehidupan, jadi aku tidak bisa menggunakannya sebagai bahan baku lagi. Sambil berbicara, dia memutar cincin harapan untuk dunia di jarinya dan membaca rincian ritual di kepalanya. Namun, yang bisa dia dengar hanyalah peringatan harapan yang gagal. Wanita bernama Vivian tidak menanggapinya. Itu tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan air dari mata air kehidupan tanpa batas waktu. Dia tidak menyangka air itu akan lenyap begitu cepat setelah hanya ratusan orang yang diangkat menjadi malaikat. Dia tidak yakin apakah itu karena kesederhanaan Vivian atau kurangnya air di mata air kehidupan. Dia beralasan bahwa dia harus menunggu sampai dia mempromosikan puluhan ribu orang di kota sebelum dia mematikannya. Watson, aku yakin kamu telah menemukan bahwa energi misterius melindungi mata air kehidupan. Kamu tidak bisa mendapatkannya dengan membuat harapan. Bahasa Indonesia, pertama-tama kamu harus mendapatkan izin dari penjaga mata air kehidupan. Namun, air mata air kehidupan tidak terbatas, dan kamu telah menggunakan sekitar setengahnya. Jangan khawatir, ketinggian air akan pulih, dan kamu akan dapat melanjutkan prosesmu, kata Antonio saat dia turun dari langit. Bintik-bintik cahaya akan melayang dari bawah kakinya dengan setiap langkah yang dia ambil, dia tampak sangat ilahi. Dia telah bertahan di tingkat platinum selama 400 tahun, dan dia telah mengumpulkan kemajuannya selama itu. Itulah sebabnya dia tidak hanya elit tingkat berlian sederhana ketika dia menerobos ke tingkat itu. Selain refleksi absolut yang telah dikuasainya setelah menjadi malaikat, ledakan absolut dari penelitiannya selama beberapa hari terakhir juga telah berkembang. Itu disebut penangguhan waktu. Dia bisa menghentikan seluruh gunung penciptaan selama beberapa detik jika dia mau, yang sama saja dengan menangguhkan lebih dari separuh waktu di perbatasan. Dia bisa menghentikannya selama sehari penuh jika cakupannya dipersempit menjadi kota seperti Monty Town. Kekuatan elit tingkat berlian dinilai dari jumlah aturan yang bisa dikuasainya. Pada saat itu, Antonio telah mempelajari 3 aturan, yang masing-masing sangat kuat. Antonio, yang telah naik ke tingkat berlian, menarik perhatian semua orang di aula, termasuk mereka yang berada di langit yang telah mengonsumsi berkat para dewa dan iblis dan berubah menjadi malaikat. Mereka tidak bisa tidak mengagumi Antonio. Beberapa dari mereka bahkan tampak tidak puas. Mayoritas orang mengantre untuk menerima berkat para dewa dan iblis Watson.
Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan cincin keinginan untuk dunia mereka untuk mendapatkan air dari mata air kehidupan. Ketika mereka mendengar komentar Watson dan Antonio, mereka menyadari bahwa air dari mata air kehidupan untuk sementara hilang, keinginan mereka untuk menjadi malaikat tidak dapat terpenuhi lagi. Tuan, Anda mengatakan bahwa butuh waktu lama sebelum kita bisa mendapatkan lebih banyak air dari mata air kehidupan. Berapa lama kita harus menunggu? Watson bertanya kepada tuannya, dia bisa merasakan kesuraman di aula. Mata air kehidupan adalah harta karun kerajaan elf. Mungkin butuh waktu setahun untuk memulihkan setengah air di sumur. Setahun, itu terlalu lambat. Watson mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Antonio. Dia berasumsi bahwa mata air kehidupan memiliki banyak air dan akan diisi ulang sebulan sekali, bukan setiap hari. Dia tidak tahu bahwa mata air kehidupan bahkan lebih terbatas daripada yang dia bayangkan. Perkiraan Antonio tentang 1 tahun pasti mengacu pada waktu di dunia luar, yang berarti 10 tahun di Gunung Penciptaan. Mereka hanya dapat menciptakan beberapa ratus malaikat atau iblis dalam 10 tahun. Mereka harus membayar harga setidaknya 1.000 atau 10.000 tahun jika mereka ingin semua penghuni Gunung Penciptaan hidup selamanya. Namun, semua orang akan mati saat itu. Tidak, aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku hanya butuh air dari mata air kehidupan untuk menciptakan berkat para dewa dan iblis, aku punya segalanya. Mereka mengatakan bahwa mata air kehidupan berasal dari pohon dunia. Jika kerajaan elf tidak bisa melepaskan pohon dunia mereka, maka aku akan membuatnya saja, gumam Watson. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengaktifkan sistem fusi ke arah Gunung Penciptaan. Semua mata tertuju padanya, terutama tatapan kaget Antonio. Wus, pohon yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan menyatu di udara dalam sekejap. Bayangan pohon dunia tingkat platinum milik Watson yang sebelumnya menyatu, tongkat tingkat berliannya, objek tingkat platinum dan berlian lainnya, dan pohon-pohon biasa lainnya menyatu di udara untuk menghasilkan cahaya berwarna hijau besar yang menghalangi langit. Semua orang di aula terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kenaikan pangkat Antonio ke tingkat berlian sudah cukup untuk mengejutkan mereka, tetapi tindakan Watson bahkan lebih mengejutkan. Bayangan pepohonan di langit menyatu di udara dan berubah menjadi semburan hijau yang menelan seluruh gunung. Baik itu aula perjamuan atau orang-orang dari bagian lain gunung, mereka mengangkat kepala mereka pada saat yang tepat itu. Sebuah pohon raksasa yang tampak seperti dapat menopang seluruh dunia telah muncul di langit. Pohon itu telah berubah menjadi puncak gunung hijau, dan dengan pepohonan di atasnya, keduanya menyerupai jam pasir raksasa dari kejauhan. Bukankah Tuan Muda Watson menciptakan ramuan yang dapat memberikan kehidupan abadi kepada orang-orang? Bagaimana dia membuat pohon sebesar itu? Seorang petani di Gunung Creation tercengang saat dia menatap ke langit. Tanpa menyadarinya, cangkul di tangannya telah jatuh ke tanah karena takjub. Itu pohon terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Jika pohon itu tumbang, aku yakin seluruh dunia akan runtuh. Aku penasaran apa yang telah dilakukan Tuan Muda Watson sekarang. Tuan Muda Watson dapat menemukan beberapa trik baru sekarang dan nanti. Kita bisa pergi ke kota Blackmoon untuk melihat lebih dekat jika Tuan tua itu tidak meminta kita untuk mencuci pakaian di rumah. Beberapa pelayan di sebuah rumah bangsawan sedang menatap langit dan berbicara satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap pohon besar di atas kepala mereka, serta kekecewaan karena tidak dapat melihat lebih baik. Di depan aula perjamuan, Watson, kau tidak akan membuat pohon dunia, kan? Pohon dunia adalah hal misterius yang lahir di awal waktu. Hanya kerajaan elf yang memilikinya di seluruh benua. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibuat hanya karena kau menginginkannya. Sylvan menatap hutan rimbun di atasnya setelah menarik kembali wujud iblisnya. Dia tampak khawatir. Jika pohon besar itu tidak dapat menahan beratnya dan runtuh, itu akan menghancurkan banyak hal di dunia. Tuan Sylvan, jangan khawatir. Aku sudah membuatnya. Watson meletakkan tangannya di pinggul dan menatap langit dengan ekspresi puas. Item spesial tingkat cahaya bintang, pohon dunia. Efek, hutan. Keabadian, semua tanaman di dalam area yang ditutupi pohon dunia akan digantikan oleh cabang-cabangnya. Selama pohon dunia tidak hancur, ia akan tumbuh secara bergantian dan tak berujung. Transformasi alami. Cabang-cabang pohon dunia dapat diubah menjadi tanaman apapun yang efeknya akan ditingkatkan hingga 100%. Pemanggilan pohon perang kuno. Cabang-cabang pohon dunia dapat membentuk senjata terkuat dari spesies roh pohon kuno, pohon perang kuno,
dengan kekuatan tempur elit tingkat berlian. Kemampuan tambahan, mata air kehidupan. Karena pohon dunia telah menyerap terlalu banyak saripati kehidupan, ia akan meluap dan membentuk mata air. Kau bisa memperoleh kehidupan abadi jika kau minum dari mata air itu, tetapi kekuatanmu akan tetap pada titik itu selamanya. Tidak mengherankan bahwa pohon dunia yang menyediakan bagi kerajaan elf dikenal sebagai hutan keabadian, itu adalah kemampuan pohon yang paling kuat. Watson menjentikkan jarinya saat ia mengulurkan tangannya ke arah pohon dunia yang baru saja menyatu. Klek, seketika, beberapa cabang pohon dunia jatuh dari atas kepalanya dan mendarat di tanah berbatu tingkat platinum di luar aula perjamuan. Mereka menukik dalam ke biji tingkat platinum, dan beberapa pohon tumbuh tepat di depannya, masing-masing berisi permata matahari dan bulan. Pohon-pohon itu menyerupai bayangan pohon dunia yang telah ia ciptakan sebelumnya, tetapi efeknya lebih kuat. Setiap permata bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kemudian ia menjentikkan jarinya lagi, dan beberapa pohon buah menyatu menjadi satu. Batu permata matahari dan bulan yang berkilauan juga menyatu membentuk mata emas dan perak yang besar, dan ukuran pohon buah itu pun bertambah besar. Akar-akarnya saling terkait membentuk 8 kaki pohon yang besar, dan ratusan tanaman merambat tebal tumbuh dari atas pohon. Mereka saling melilit untuk membentuk kepalan tangan besar yang membentang puluhan meter dan kemudian menyebar, berubah menjadi cambuk hijau. Pohon buah yang menyatu itu menjulang ratusan meter di atas tanah dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Kulitnya memantulkan cahaya berlian, yang menunjukkan bahwa pohon itu memiliki ketahanan fisik dan magis yang luar biasa kuat. Itu adalah bakat lain dari pohon dunia, pemanggilan pohon perang kuno. Seluruh kota Monty bergetar ketika pohon perang kuno muncul. Beberapa retakan terbentuk di dinding dan tanah biji lapis platinum. Orang-orang di sana tidak dapat menemukan keseimbangan mereka, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan teror. Untungnya, Watson hanya berhasil mempertahankan pohon perang kuno itu sesaat sebelum berubah kembali menjadi pohon biasa. Watson, aku menarik kembali apa yang kukatakan. Aku tidak menyangka kau akan menciptakan pohon dunia. Sylvan menelan ludahnya saat menatap pohon besar yang tidak terlihat dari atas kepalanya. Dia akrab dengan pohon dunia karena dia lahir di kerajaan elf. Dia menyadari bahwa pemanggilan pohon perang kuno adalah salah satu bakat pohon dunia. Namun, pohon perang kuno yang dipanggil oleh kerajaan elf hanyalah pohon tingkat platinum. Pohon dunia Watson tampak lebih kecil dan hanya dapat menjangkau lebih dari setengah perbatasan. Itu tidak dapat dibandingkan dengan hutan keabadian, yang dapat menyediakan seluruh kerajaan. Namun, Sylvan menganggap pohon dunia Watson lebih unggul. Muridku telah menciptakan gunung penciptaan, apa yang aneh tentang menciptakan pohon dunia? Suara Antonio terdengar dari samping. Sylvan memperhatikan otot-otot wajah Antonio berkedut saat dia berbicara. Dia mengerutkan bibirnya dan berpikir dalam hati, akan lebih meyakinkan jika otot-otot wajah Antonio tidak berkedut karena terkejut. Baiklah, semuanya, kita tidak perlu lagi mengemis kepada para elf untuk air dari mata air kehidupan. Kita, sekarang bisa mendapatkannya sendiri. Di mana antrean tadi? Mari kita lanjutkan dengan berkat para dewa dan setan. Saya siap untuk membagikannya kepada 10.000 orang lainnya. Mulai sekarang, kita dapat memberikan berkat para dewa dan setan kepada 10.000 orang setiap hari. Kemudian, dalam waktu sekitar 100 hari, kita dapat mencoba memberikan semua orang kehidupan abadi. Watson menghentakkan kakinya dengan ringan. Tanah di luar aula perjamuan segera retak, retakan itu panjangnya sekitar 100 meter dan lebarnya puluhan meter. Cairan hijau zamrud menyembur keluar dari retakan, itu berkilauan dengan cahaya bintang. Itu adalah air dari mata air kehidupan. Agak tidak tepat menyebutnya mata air karena retakan itu panjangnya ratusan meter. Seharusnya disebut danau. Jika para elf ada di sana, mereka akan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata oleh pemandangan di depan mereka. Mata air kehidupan mereka hanyalah sebuah sumur, jauh lebih rendah daripada danau di depan mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki Watson untuk menyatukan semua item tingkat platinum dan berlian di seluruh gunung penciptaan. Item-item itu terutama adalah bayangan pohon dunia dan tongkat pohon dunia tingkat berlian. Watson telah menciptakannya dalam 2 bulan terakhir untuk menghiasi gunung penciptaan. Ada puluhan ribu dari mereka, meskipun faktanya mereka tidak sebanyak cincin harapan untuk dunia. Orang hanya bisa membayangkan kekuatannya ketika item-item itu disatukan secara kolektif. Tuan Muda Watson, Anda terlalu murah hati.
Puji Tuan Muda Watson. Semua orang di luar aula perjamuan tampak senang ketika mereka mendengar kata-kata Watson dan mengucapkan terima kasih kepadanya berulang kali. Suara mereka bahkan mencapai awan. Hanya Anna dan Ron, yang bertugas mengatur perjamuan, bertukar senyum pahit. Perjamuan itu ditakdirkan untuk ditunda tanpa batas waktu karena tindakan Watson saat itu. Waktu berlalu dengan cepat di Gunung Creation. Segera, lebih dari 3 bulan telah berlalu, dan pada hari itu, sekelompok tamu tiba di Gunung Creation. Kapten Lopis, apakah yang disebut Gunung Creation benar-benar ajaib seperti yang Anda katakan? Buah-buahan tingkat emas di mana-mana, dan semua senjata adalah tingkat platinum. Beberapa penjaga mengikuti di belakang Lopis saat mereka berjalan di kaki Gunung Creation. Mereka melihat sekeliling, dan salah satu dari mereka bertanya dengan curiga. Penjaga lain berkata, benar atau tidak, hanya menggabungkan lebih dari setengah perbatasan menjadi gunung suci yang mengambang di langit bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Saya mendengar bahwa ada senjata berkualitas tinggi di gunung itu, dan juga para dewa dan pelayan mereka. Tidak berlebihan seperti yang kau katakan. Yang disebut dewa itu hanyalah seorang pemuda yang telah mempelajari kekuatan langka, dan para budak itu adalah elit tingkat emas. Lopis menyela bawahannya. Watson telah menyuruhnya kembali ke kota Vermilion untuk memikirkan tawarannya. Dia telah memikirkannya selama seminggu, dan dia juga telah mengirim utusan merpati ke Adel. Namun, dia tidak mendapat balasan darinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain membawa beberapa anak buahnya ke gunung. Dia berencana untuk mencegah kota Vermilion menjadi anak perusahaan Gunung Creation sebelum Adel kembali. Sebaliknya, dia ingin membuat kesepakatan untuk membeli senjata dan tanaman obat. Dengan begitu, ketika Adel kembali, dia tidak akan berpikir bahwa dia telah bertindak sendiri, dan dia dapat membawa beberapa manfaat bagi kota Vermilion. Dia tersenyum ketika dia memikirkan hal itu. Tiba-tiba, penjaga di sampingnya berteriak kaget. Lihatlah langit, apa itu? Kurasa aku melihat dewa. Sesuatu jatuh ketika dia berteriak kaget. Seseorang tampak berlutut di tanah. Dewa, Lopis, tersadar kembali dengan sedikit ketidakpuasan. Bukankah dia baru saja menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan di Gunung Penciptaan? Segala sesuatu di sana dibuat oleh manusia, tetapi seseorang telah berlutut untuk itu. Para bawahan yang belum pernah melihat dunia benar-benar dapat membuat keributan. Lopis mengikutinya dan menatap ke langit, berpikir tentang bagaimana dia bisa memberi orang-orang itu pelajaran. Tidak masalah jika dia tidak melihat, ketika dia melihatnya, rahangnya ternganga saat dia berlutut dengan bunyi plop juga. Sebuah pohon dengan ukuran yang tidak diketahui berdiri di langit, cabang dan daunnya yang berwarna hijau zamrud bahkan menghalangi langit. Namun, Gunung Penciptaan tidak tampak gelap karena daun-daun itu memancarkan cahaya terang mereka sendiri, menerangi bumi di bawahnya. Namun, itu bukanlah poin utamanya, ada orang-orang dengan 6 sayap dan lingkaran cahaya di atas kepala mereka, semuanya memiliki cahaya suci dan cemerlang. Mereka juga memancarkan aura yang kuat. Bahkan orang yang paling tidak terampil pun dapat mengetahui bahwa makhluk bersayap itu milik ras legendaris, malaikat. Kapten Lopis, bukankah kau mengatakan bahwa ini bukanlah tempat tinggal para dewa, dan mereka tidak memiliki pelayan di sini? Bagaimana kau menjelaskannya? Seorang penjaga yang berlutut di tanah bertanya dengan lemah. Dia berlutut karena dia takut, dan para malaikat di atas kepalanya adalah elit tingkat platinum. Tekanan yang mereka pancarkan terlalu kuat, dia hanyalah seorang prajurit tingkat perunggu. Bagaimana aku tahu? Lopis mengerang dalam hatinya. Dia juga merasa aneh. Ketika dia pergi 10 hari yang lalu, orang-orang di sana hanyalah elit tingkat emas. Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak malaikat hanya dalam beberapa hari? Apa pohon raksasa di atas kepalanya itu? Bayangan pepohonan di langit menyatu di udara dan berubah menjadi aliran hijau yang menelan seluruh gunung. Baik itu aula perjamuan atau orang-orang dari bagian lain gunung, mereka mengangkat kepala mereka pada saat yang tepat itu. Sebuah pohon raksasa yang tampak seperti dapat menopang seluruh dunia telah muncul di langit. Itu telah berubah menjadi puncak gunung hijau, dan dengan pepohonan di atasnya, keduanya menyerupai jam pasir raksasa dari kejauhan. Bukankah Tuan Muda Watson menciptakan ramuan yang dapat memberikan orang kehidupan abadi? Bagaimana dia membuat pohon sebesar itu? Seorang petani di Gunung Penciptaan tercengang saat dia menatap ke atas ke arah langit. Tanpa menyadarinya,
Cangkul di tangannya telah jatuh ke tanah dengan takjub. Itu pohon terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Jika pohon itu tumbang, aku yakin seluruh dunia akan runtuh. Aku ingin tahu apa yang telah dilakukan Tuan Muda Watson sekarang. Tuan Muda Watson dapat menemukan beberapa trik baru sekarang dan nanti. Kita bisa saja pergi ke kota bulan hitam untuk melihat lebih dekat jika Tuan tua itu tidak meminta kita untuk mencuci pakaian di rumah. Beberapa pelayan di sebuah rumah bangsawan sedang menatap langit dan berbicara satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman pada pohon besar di atas kepala mereka, juga kekecewaan karena tidak bisa melihat lebih baik. Di depan aula perjamuan, Watson, kau tidak akan membuat pohon dunia, kan? Pohon dunia adalah hal misterius yang lahir di awal waktu. Hanya kerajaan elf yang memilikinya di seluruh benua. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat hanya karena kau menginginkannya. Sylvan menatap hutan rimbun di atasnya setelah menarik kembali wujud iblisnya. Dia tampak khawatir. Jika pohon besar itu tidak dapat menahan beratnya dan runtuh, itu akan menghancurkan banyak hal di dunia. Lord Sylvan, jangan khawatir. Aku sudah membuatnya. Watson meletakkan tangannya di pinggul dan menatap langit. Dengan ekspresi puas, item spesial tingkat cahaya bintang, pohon dunia. Efek, hutan keabadian, semua tanaman di dalam area yang ditutupi pohon dunia akan digantikan oleh cabang-cabangnya. Selama pohon dunia tidak hancur, ia akan tumbuh secara bergantian dan tak berujung. Transformasi alami. Cabang-cabang pohon dunia dapat diubah menjadi tanaman apapun yang efeknya akan ditingkatkan hingga 100%. Pemanggilan pohon perang kuno. Cabang-cabang pohon dunia dapat membentuk senjata terkuat dari spesies roh pohon kuno, pohon perang kuno, dengan kekuatan tempur elit tingkat berlian. Kemampuan tambahan, mata air kehidupan. Karena pohon dunia telah menyerap terlalu banyak esensi kehidupan, ia akan meluap dan membentuk mata air. Anda dapat memperoleh kehidupan abadi jika Anda minum dari mata air tersebut, tetapi kekuatan Anda akan tetap pada titik itu selamanya. Tidak mengherankan bahwa pohon dunia yang menyediakan kebutuhan bagi kerajaan elf dikenal sebagai hutan keabadian. Itu adalah kemampuan pohon yang paling kuat. Watson menjentikkan jarinya saat ia mengulurkan tangannya ke arah pohon dunia yang baru saja menyatu. Kelak, seketika, beberapa cabang pohon dunia jatuh dari atas kepalanya dan mendarat di tanah berbatu lapis platina di luar aula perjamuan. Mereka menukik dalam ke biji lapis platina, dan beberapa pohon tumbuh tepat di depannya, masing-masing berisi permata matahari dan bulan. Pohon-pohon itu menyerupai bayangan pohon dunia yang telah ia ciptakan sebelumnya, tetapi efeknya lebih kuat. Setiap permata bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kemudian ia menjentikkan jarinya lagi, dan beberapa pohon buah menyatu menjadi satu. Batu permata matahari dan bulan yang berkilauan itu juga menyatu membentuk mata emas dan perak yang besar, dan ukuran pohon buah itu pun bertambah besar. Akar-akarnya saling terkait membentuk 8 kaki pohon yang besar, dan ratusan tanaman merambat yang tebal tumbuh dari puncak pohon. Mereka saling melilit untuk membentuk kepalan tangan besar yang membentang puluhan meter dan kemudian menyebar, berubah menjadi cambuk hijau. Pohon buah yang menyatu itu menjulang ratusan meter di atas tanah dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Kulitnya memantulkan cahaya berlian, yang menunjukkan bahwa ia memiliki ketahanan fisik dan magis yang luar biasa kuat. Itu adalah bakat lain dari pohon dunia, pemanggilan pohon perang kuno. Seluruh kota Monty bergetar ketika pohon perang kuno muncul. Beberapa retakan terbentuk di dinding dan tanah biji lapis platinum. Orang-orang di sana tidak dapat menemukan keseimbangan mereka, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan teror. Untungnya, Watson hanya berhasil mempertahankan pohon perang kuno itu sesaat sebelum berubah kembali menjadi pohon biasa. Watson, aku tarik kembali apa yang kukatakan. Aku tidak menyangka kau akan menciptakan pohon dunia. Sylvan menelan ludahnya saat dia menatap pohon besar yang tidak bisa dilihat dari atas kepalanya. Dia akrab dengan pohon dunia karena dia lahir di kerajaan elf. Dia menyadari bahwa pemanggilan pohon perang kuno adalah salah satu bakat pohon dunia. Namun, pohon perang kuno yang dipanggil oleh kerajaan elf hanyalah pohon tingkat platinum. Pohon dunia Watson tampak lebih kecil dan hanya dapat menjangkau lebih dari setengah perbatasan. Pohon itu tidak dapat dibandingkan dengan hutan keabadian, yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh kerajaan. Namun, Sylvan menganggap pohon dunia Watson lebih unggul. Muridku telah menciptakan gunung penciptaan, apa yang aneh tentang menciptakan pohon dunia? Suara Antonio terdengar dari samping. Sylvan memperhatikan otot-otot wajah Antonio berkedut saat dia berbicara.
Dia mengerutkan bibirnya dan berpikir, akan lebih meyakinkan jika otot-otot wajah Antonio tidak berkedut karena terkejut. Baiklah, semuanya. Kita tidak perlu lagi mengemis air dari mata air kehidupan kepada para elf. Kita sekarang bisa mengambilnya sendiri. Di mana antrean tadi? Mari kita lanjutkan dengan berkat dewa dan setan. Saya siap membagikannya kepada 10.000 orang lainnya. Mulai sekarang, kita dapat memberikan berkat dewa dan setan kepada 10.000 orang setiap hari. Kemudian, dalam waktu sekitar 100 hari, kita dapat mencoba memberikan semua orang kehidupan abadi. Watson menghentakkan kakinya dengan ringan. Tanah di luar aula perjamuan segera retak, retakan itu panjangnya sekitar 100 meter dan lebarnya puluhan meter. Cairan hijau zamrud menyembur keluar dari retakan, itu berkilauan dengan cahaya bintang. Itu adalah air dari mata air kehidupan. Agak tidak tepat menyebutnya mata air karena retakan itu panjangnya ratusan meter. Itu seharusnya disebut danau. Jika para elf ada di sana, mereka akan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata oleh pemandangan di depan mereka. Mata air kehidupan mereka hanyalah sebuah sumur, jauh lebih rendah dari danau di depan mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki Watson untuk menyatukan semua item tingkat platinum dan berlian di seluruh gunung penciptaan. Item-item tersebut sebagian besar adalah bayangan pohon dunia dan tongkat pohon dunia tingkat berlian. Watson telah menciptakannya dalam 2 bulan terakhir untuk menghiasi gunung penciptaan. Ada puluhan ribu dari mereka, meskipun faktanya mereka tidak sebanyak cincin harapan untuk dunia. Orang hanya bisa membayangkan kekuatannya ketika item-item tersebut disatukan secara kolektif. Tuan Muda Watson, Anda terlalu murah hati. Puji Tuan Muda Watson. Semua orang di luar aula perjamuan tampak senang ketika mereka mendengar kata-kata Watson dan mengucapkan terima kasih kepadanya berulang kali. Suara mereka bahkan mencapai awan. Hanya Anna dan Ron, yang bertugas mengatur perjamuan, bertukar senyum pahit. Perjamuan itu ditakdirkan untuk ditunda tanpa batas waktu karena tindakan Watson pada saat itu. Waktu berlalu dengan cepat di Gunung Penciptaan. Segera, lebih dari 3 bulan telah berlalu, dan pada hari itu, sekelompok tamu tiba di Gunung Penciptaan. Kapten Lopis, apakah yang disebut Gunung Penciptaan benar-benar ajaib seperti yang kau katakan? Buah-buahan tingkat emas ada di mana-mana, dan semua senjata adalah tingkat platinum. Beberapa penjaga mengikuti di belakang Lopis saat mereka berjalan di kaki Gunung Penciptaan. Mereka melihat sekeliling, dan salah satu dari mereka bertanya dengan curiga. Penjaga lainnya berkata, benar atau tidak, hanya menggabungkan lebih dari setengah perbatasan menjadi gunung suci yang melayang di langit bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Kudengar ada senjata berkualitas tinggi di gunung itu, dan juga para dewa dan pelayan mereka. Tidak berlebihan seperti yang kau katakan. Yang disebut dewa itu hanyalah seorang pemuda yang telah mempelajari kekuatan langka, dan para budak itu adalah elit tingkat emas. Lopis menyela bawahannya. Watson telah menyuruhnya kembali ke kota Vermilion untuk memikirkan tawarannya. Dia telah memikirkannya selama seminggu, dan dia juga telah mengirim utusan merpati ke Adel. Namun, dia tidak mendapat balasan darinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain membawa beberapa anak buahnya ke gunung. Dia berencana untuk mencegah kota Vermilion menjadi anak perusahaan Gunung Creation sebelum Adel kembali. Sebaliknya, dia ingin membuat kesepakatan untuk membeli senjata dan tanaman obat. Dengan begitu, ketika Adel kembali, dia tidak akan berpikir bahwa dia telah bertindak sendiri, dan dia dapat membawa beberapa manfaat bagi kota Vermilion. Dia tersenyum ketika dia memikirkan hal itu. Tiba-tiba, penjaga di sampingnya berteriak kaget. Lihatlah langit, apa itu? Kurasa, aku melihat dewa. Sesuatu jatuh ketika dia berteriak kaget. Seseorang tampak berlutut di tanah. Dewa, Lopis tersadar kembali dengan sedikit ketidakpuasan. Bukankah dia baru saja menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan di Gunung Penciptaan? Segala sesuatu di sana dibuat oleh manusia, tetapi seseorang telah berlutut untuk itu. Para bawahan yang belum pernah melihat dunia benar-benar dapat membuat keributan. Lopis mengikutinya dan menatap ke langit, berpikir tentang bagaimana dia bisa memberi orang-orang itu pelajaran. Tidak masalah jika dia tidak melihat, ketika dia melihatnya, rahangnya ternganga saat dia berlutut dengan bunyi plop juga. Sebuah pohon dengan ukuran yang tidak diketahui berdiri di langit, cabang dan daunnya yang berwarna hijau zamrud bahkan menghalangi langit. Namun,
Gunung penciptaan tidak tampak gelap karena daun-daun itu memancarkan cahaya terang mereka sendiri, menerangi bumi di bawahnya. Namun, itu bukanlah poin utamanya, ada orang-orang dengan 6 sayap dan lingkaran cahaya di atas kepala mereka, semuanya memiliki cahaya suci dan cemerlang. Mereka juga memancarkan aura yang kuat. Bahkan orang yang paling tidak terampil pun dapat mengetahui bahwa makhluk bersayap itu milik ras legendaris, malaikat. Kapten Lopis, bukankah kau mengatakan bahwa ini bukanlah tempat tinggal para dewa, dan mereka tidak memiliki pelayan di sini? Bagaimana kau menjelaskannya? Seorang penjaga yang berlutut di tanah bertanya dengan lemah. Dia berlutut karena dia takut, dan para malaikat di atas kepalanya adalah elit tingkat platinum. Tekanan yang mereka pancarkan terlalu kuat, dia hanyalah seorang prajurit tingkat perunggu. Bagaimana aku tahu? Lopis mengerang dalam hatinya. Dia juga merasa aneh. Ketika dia pergi 10 hari yang lalu, orang-orang di sana hanyalah elit tingkat emas. Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak malaikat hanya dalam beberapa hari? Apa pohon raksasa di atas kepalanya itu?